kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini crowdfunding? Crowdfunding pertama, ini adalah cara baru menggalang dana. Crowdfunding itu kurang lebih muncul di Amerika tahun 2008 gara-gara ada financial crisis. Kemudian entrepreneur nggak pernah give up, kata Pak Mila. Ya, kalau Pak Mila itu karyawan yang menjadi entrepreneur. Nah, saya challenge bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan, jangan khawatir. Anda tidak kerja di pegawai negeri sipil, Anda tidak bekerja menjadi di BUMN, Anda tidak bekerja di oil company, atau sekarang resign di oil company atau di PHK yang sekarang lagi banyak. Anda keluar dari perusahaan tambang, no worries. Life must go on. There is many things to do. Oke? Inilah the new way of rising fund. Jadi galang dana. Yang kedua, kita kumpulin uang dari sebanyak mungkin orang-orang yang punya visi sama. Kalau kita bicara alumni, kita punya komunitas, we can do anything. Komunitas kita berapa? Ada yang bilang 40.000, ada yang lebih dari 40.000. Taruhlah 10% dari itu mungkin 4.000 atau 5.000, itu udah luar biasa. Jika kita bisa melakukan sesuatu. Berikutnya adalah, ini muncul karena growing daripada internet, online, smartphone, media sosial. Indonesia saja adalah pengguna Facebook terbesar di dunia katanya. Betul ya? 72 juta yang menggunakan media sosial. Berikutnya, ini sekilas mengenai crowdfunding di Amerika, di dunia. Ada ini data 2012 yang kita dapat. 2012 itu sudah 2,7 billion American dollar dikelola melalui crowdfunding platform. Di North America itu sekitar 1,4 billion dollar dikelola. Yang berikutnya di Eropa ada sekitar hampir 1 billion. Kemudian kecil-kecil di Asia, kemudian di Australia agak besar juga, 76 juta. Lalu mana Indonesia? 2012 belum muncul Singapura. Sekarang Singapura sudah beberapa platform mengenai crowdfunding. Di Indonesia sudah muncul beberapa belakangan, tapi lebih banyak di sosial. Contohnya wujudkan.com dan kitabisa.com. Oke, berikutnya ini jumlah crowdfunding platform di dunia. Bisa dilihat sebelah kiri yang paling banyak adalah United States. Ada sekitar 191 platform di Amerika. Kemudian menyusul di Eropa sekian banyak. Kemudian ada di China muncul nggak terlalu banyak, tapi sekarang China dikabarkan akan menjadi yang terbesar, menjadi pengelola crowdfunding platform. Baik, saya lanjut lagi. Oke, kalau nggak salah tahun 2011, 12, 13, 14 kalau nggak salah. Yang pertama 1,5 billion, kemudian naik 2,7 billion, naik lagi double menjadi 5 billion, lebih dari 5 billion dollar. Billion ya. Kemudian 2014 10 billion. Bisa dilihat growing-nya. Jadi kalau Dirut BUMN melihat ini, udah kita take over bisnis ini katanya. It's good. Nah, sampai 2013 tidak ada pebisnis yang ikut crowdfunding yang fraud. Nggak ada yang nyeleneh. Tapi kalau kita bicara koperasi, bisnis lewat koperasi banyak yang nyeleneh. Ini kenapa? Kita lihat nanti. Benefit of crowdfunding. Jadi, crowdfunding itu disrupt the traditional funding. Jadi kalau orang mau mengajukan minta uang ke bank perkreditan rakyat atau ke bank, itu harus ina. Tapi kalau di crowdfunding, apa ide Anda? Apakah excellent atau tidak? Kalau tidak excellent, kita tidak akan mendanai. Masyarakat tidak akan mendanai. Kira-kira begitulah. Jadi yang melihat adalah langsung masyarakat, atau kerennya investor, gitu. Terus
Berikutnya di bawah adalah product validation and support network. Dengan Anda masuk ke online web crowdfunding, ide Anda dalam berbisnis itu diuji, divalidate. Bahkan ada yang disebut berkreasi bersama. Nanti saya tunjukkan kreasi seperti apa itu. Kemudian kita dapat market, kita dapat partner di situ. Berikutnya banyak sekali ada market testing. Kalau kita ajukan ke online, kita bisnis produk kita diuji di pasar. Kemudian kita dapat dana bisa dari seluruh dunia, tidak hanya Indonesia. Oke, kita akan main di beberapa komunitas dulu sebagai pilot, itu sangat memungkinkan. Oke, efficient for investor. Investor itu cukup melihat online bagaimana saya danai sekian banyak. Kemudian ada misalnya 1000 investor, kalau satu investor taruhlah mendanai 5 juta, berapa uangnya bisa dihitung. Kemudian dia lihat progresnya, semua transparan. Harus transparan, itu syaratnya. Itu efisien for investor. Investor juga bisa melihat berapa banyak ide-ide hebat di web ini. Dia tinggal melihat. Itu yang dilakukan sebelumnya adalah modal Ventura melihat seperti itu. Oke, kemudian saya lanjut. Case in Australia, sebelah kanan, yang hijau adalah kinerja dari bisnis yang didanai dengan crowdfunding itu setelah 7 tahun dievaluasi dari tahun 2005 sampai 2012. Yang 86% itu still exist, sisanya collapse. Sementara yang di kanan, yang ini adalah bisnis performance-nya tidak didanai oleh crowdfunding. Dalam 3 tahun operation, yang eksis hanya 60%, artinya lebih kecil daripada yang didanai oleh crowdfunding. Baik, lanjut. Ini salah satu contoh produk teknologi yang di crowdfunding. Ini ide cemerlang dari anak muda. Dia ingin menghubungkan bel di rumah Anda, bel di pintu depan pagar Anda, itu nge-link ke handphone. Jadi begitu ting tong, ada di handphone Anda. Sederhana kan? Cuman bagaimana mentransformasi ide itu menjadi teknologi yang bisa komersial. Oke, kita lihat apa kata si yang punya ide. Itu dia mendapatkan 600.000 US untuk proyek dia. Padahal dia hanya nyari 100.000 US cukup dia bilang. Tapi dia dapat 600.000. Dari berapa? 50 negara dia dapat. Betapa dunia menghargai ide-ide cemerlang. No worries, jika Anda tidak pegawai, Anda bisa melakukan sesuatu selagi Anda kreatif. Be kreatif, itu important. Jadi 50 negara, bukan saudaranya, bukan dari kampungnya, segala macam membiayai proyek ini. Bayangkan itu. Jadi jangan salah, kalau ada ide dari sebuah desa di Kebumen, itu bisa didanai dari San Francisco. Itu bukan sesuatu yang mimpi, itu valid. Google menerima karyawan, begitu dia rekrut open online, dia terima karyawan dari someone in the middle of nowhere di Brazil. Sekarang dia kerja di Google. Impossible jadi possible, Pak. Oke, so bela ibi kreatif. Yang kedua adalah mereka menggunakan equity crowdfunding ini karena mereka nggak mau kalau bank, kalau investor atau modal Ventura itu cenderung ngontrol mereka. Lama-lama di capture, lama-lama yang menguasai adalah si bapak-bapak modal Ventura itu. Jadi ini menjadi inovasi dari alternatif jadi modal Ventura. Berikutnya adalah mereka mengatakan itu advantage karena ternyata begitu dia online ide dia dapat sekitar berapa email gitu untuk warnanya harus kuning, tombolnya harus demikian. Ini bagaimana kalau diputar ke kiri, gimana kalau diputar ke kanan. Itu yang disebut di business management sekarang adalah co-creation. Jadi kerja bersama. BMW jangan sekarang yang ngedesain BMW itu customer, sebagian beberapa fitur-fiturnya, dan banyak lagi customer yang mendesain. Di Singapura sekarang ada web online
bilang ke customernya, tolong desain baju apa yang seperti Anda yang bagus. Dia desainlah oleh desainer. Kemudian banyak yang like. Kalau like-nya banyak, dia bikin berapa minggu lagi jadi bajunya. Dan seseorang itu dapat royalti. It's easy to make money nowadays. Itu yang saya bilang, dalam seminggu 1000 email datang ke dia. Dan dia mengatakan, saya tidak suka yang ini, ganti ini. Itu dia, 1000 email dalam seminggu. Oke, berikutnya adalah ini kreatif art dari seseorang. Dia bikin buku. Buku ini adalah The Order of the Stick. Ini self-publishing komik. Dia bikin komik, nggak perlu Gramedia lagi dia, nggak perlu McGraw-Hill, dia cetak sendiri. Dia lakukan itu, dan itu memungkinkan sekarang self-publishing company. Berapa? Dia dapat 57.000 dalam 48 jam. Dalam 48 jam dia dapat 57.000. Tapi ini belum selesai. Akhirnya dia dapat berapa? 1,1 juta dolar. Dia bikin itu semua untuk benerin perusahaannya, kualitas servernya, printernya, segala macam. Dia dapat sekian. Unbelievable. Ini WTC di Manhattan, New York. Di crowdfunding. Proyek ini 2 billion dollar. 2 miliar dolar. Tentu saja dia crowdfunding tidak semuanya. Crowdfunding dia ambil minimal 5.000 dolar per orang. Minimal 5.000 dolar karena itu regulasi di Amerika untuk accredited investor. Dia kumpulkan minimal target dia 2 juta dolar untuk Bandung WTC. Bayangkan begitu demokratnya investasi sekarang ini. Begitu demokratisnya investasi saat ini. Jadi kalau kita bersama-sama netizen bangun gedung KPK, itu akan terjadi tanpa ada APBN. Itu bisa kejadian. Kalau misalnya kita mau di-challenge, kita bangun museum UPN misalnya, kalau itu ide itu cemerlang, why not? Itu bisa kejadian. Baik. Di sini current project. Our crowdfunding services adalah kita punya project sosial untuk project-project, misalnya kita butuh bangun sekolah misalnya di daerah Papua, kita bisa bangun social project. Misalnya kita ada bencana alam di Sinabung, kita butuh rumah untuk mereka yang sekarang mereka masih sebagian di tenda. Bisa kita bikin tanpa harus menunggu persetujuan DPR. Ini persoalan kemauan masyarakat aja, mau atau tidak, care atau tidak, itu bisa. Berikutnya adalah property project. Sekarang mulai masuk property project sekarang. Jadi jangan salah, sebentar lagi jangan-jangan Lipo lewat crowdfunding projectnya. Nah, OJK sudah mulai mengeluarkan inovatif scheme dan kita sekarang approach OJK untuk ikut scheme itu. Jadi ini yang dibilang demokratisasi investasi. Everyone can have business. Kalau AirAsia punya now everyone can fly, kita punya tagline now everyone can have business. Oke, dan kemudian startup bisnis, pesan Mas Mila. Ayo Mas Mila, banyak teman-teman yang punya ide-ide, lupakan menjadi karyawan, lupakan menjadi pegawai negeri, yuk kita bikin ide-ide kreatif. Oke, kita coba carikan. Banyak sekali dana-dana untuk itu asal ide Anda cemerlang. So syaratnya ide Anda cemerlang. Dan Anda cemerlang sebetulnya. Hanya sistem yang membuat Anda menjadi tidak inovatif. Saya challenge IAUPN. Oke, Pak Mila, mohon izin saya challenge. Bagaimana kita memanfaatkan crowdfunding? Project A, kita bisa bikin kantor Pak. Kita udah lama bikin kantor, susah banget mikirnya. Kenapa tidak kita crowdfunding saja? 2 juta dolar kekumpul, berapa ini kita lihat? Kita bikin kantor, kita bikin kafe di situ, kita bikin 2 tingkat, bawahnya function hall, kita sewa-sewakan untuk operasional. Atasnya ada kantor pertanian, atasnya ada kantor geologi, atasnya ada kantor tambang, atasnya ada kantor fakultas yang lain, jurusan yang lain. Why not? Tadi Mas Gogo bilang, kenapa nggak kita bisa bikin posko untuk manual? Yuk, let's do it. Cuman tentu ada tata caranya Pak. Gitu. Ada prasyarat-prasyarat yang harus kita lakukan. Yang kedua, project B. Kita bisa bikin guest house. Kalau Kagama bisa bikin guest house, why not UPN? Bisa.
Kalau kata Nabila, kalau emang kita nggak ribet, kalau kita simple, bisa, gitu loh. Let's do it. Kemudian, yuk kita undang Sheila on 7 project, yuk kita fundraising, undang Sheila, kita crowdfunding Sheila on 7, kita raise funding, itu salah satu cara saja. Si Sheila on 7-nya pun sendiri kita crowdfunding, bisa. Kita jual tiketnya, dapat duit, kemudian kita fundraising lagi untuk bikin guest house atau bikin office. Saya coba exercise case untuk UPN office. Misalnya tanah 1000 meter. Kalau biayanya 3 juta per meter, 3 miliar. Kemudian bangunan utama 2 tingkat, atas bawah, ada functionnya, total 2,5 miliar. Kita bikin guest house kalau ada mahasiswa ke Jakarta, melamar kerjaan, cari-cari, luntang-lantung, jangan seperti kita dulu. Kita ada 10 kamar misalnya. Kita bisa bikin di tanah 1000 meter itu. Katakanlah 900 juta. Area parkir, kemudian bea balik nama, BPH itu apa? Bea hak pengalihan hak tanah bangunan. Taruhlah 5%, 150 juta. Total hampir 7 M. Hampir 7 M. Skenarionya misalnya, kita mulai dari 200.000 sampai 15 juta. Taruhlah asumsi jumlah orang dari 2.500 sampai 100 orang sampai bawah. Terus kita run sekian bulan atau 3 bulan, mudah-mudahan kita dapat 6,7 juta. Tentu ada metodenya, dan metodenya kami ahli di situ. The workflow. Pertama, kita pre-crowdfunding proses. Yang kedua, kita campaign tadi beberapa. Salah satunya Sheila on 7, salah satu saja itu cara. Banyak cara lain. Tapi pertama adalah IA-nya komit, menyiapkan semuanya. Ada timnya, setiap kompartemen juga komit. Cukup itu, support. Kemudian kita campaign di crowdfunding. Itu ada, kita punya cara yang namanya online marketing. Setiap yang punya Facebook kita blasting. Itu kita bilang, come on, ayo kita lihatin rumah bangunan kita desainnya seperti ini, gunanya ini. Dan yang akan menyumbang, kita bikinkan prasasti. Di kantor itu, seperti kalau kita di clubhouse, itu ada prasasti kan, nomor 1, 2, 3, 4, kalau ada 5.000 kita buat 5.000. Kira-kira seperti itu. Itu monumental, jadi bapak-bapak nanti punya cucu, datang ke kantor UPN, lihat ada nama bapak, ada nama ibu di sini. It's memorial. Terus kemudian kita beli tanah dari itu. Kemudian setelah itu kita bikin legalnya, architectural desainnya, and budget keluar. Terus project development, kemudian post crowdfunding proses. Jangan lupa report, transparan, monitoring, segala macam progress. Itu akan kita cari, taruh CCTV di project itu. Sehingga teman-teman itu bisa setiap saat melihat dari progress dari CCTV. Jadi real time. Itu bisa kita lakukan. Oke, saya kalau Anda subscribe nanti di web yang kita ajukan, Anda akan mendapatkan video hari ini. Jadi ada 2 pembicara top tadi, kita edit, nanti kita akan berikan. Kemudian selain itu tidak ada voucher lagi selain Carrefour. Anda mendapatkan voucher hingga 3 juta. Kalau Anda masuk Tomoya ID. Tomoya ID ini salah satu produk kita, menjual motor Yamaha online. Ya, jadi Anda bisa dapat. Jadi kalau ada rencana mau beli motor dan mereknya Yamaha, masuklah ke tomoya.id. Anda akan, kalau Anda mendapatkan 3 juta hingga 3 juta diskon. Oke, subscribe di ini kbc.id. Ada subscribing itu di pojok kirinya. Subscribing here. Anda lihat, Anda akan membuka kbc.id platform untuk crowdfunding. Jadi KBC crowdfunding platform ini itu dipower by teman-teman saya di affiliate hoster. Ini saya sendiri. Kemudian yang kedua Pak Ivan, itu CEO-nya dari situ. Ini umurnya baru 32 tahun. People-nya muda-muda sekali. Yang ketiga adalah Ibu Putri, dia Vice President, umurnya 21 tahun. Terus yang ketiga, ini kawan kita Bima, umurnya 28 tahun, ya, dia engineer-nya, atau production engineer. Yang terakhir Kiki Marketing Manager.
Bima tadi Technology Manager, yang terakhir adalah Kiki Marketing Manager. Kiki baru 24. So negara ini harus membina anak-anak muda, karena mereka lah yang membuat negara ini akan inovatif dan akan kompetitif. Terima kasih.